Mas, cara melepaskan kemelekatan tuh gimana sih gitu? Terus bedanya religi sama spiritual apa sih gitu? Cuman mungkin orangnya belum datang, tapi mungkin bisa gue ngomongin pelan-pelan lah. Kalau melepaskan kemelekatan itu kan berarti kita, jadi gini, kemelekatan itu ada karena kita merasa memiliki, ya kan? Dengan kita merasa memiliki itu berarti dilekatkan. Kalau udah melekat itu sepertinya semua itu akan menjadi milik kita gitu, seolah-olah itu punya kita gitu. Kak Suci. Seolah-olah apa yang kita dapat, apa yang kita miliki itu punya kita. Itu yang disebut kemelekatan ya. Gimana cara ngelepasinya? Jadi kosongkan, dinetralin. Itu contoh gini teman-teman. Karena kemelekatan itu akan muncul sifat, akan nantinya akan impactnya jadi ego, jadi macam-macam deh. Contohnya gini ya. Ketika kita punya uang, itu kan merasa uang itu punya kita kan. Nah ketika kita merasa uang itu punya kita, waalaikumsalam. Jadi kita merasa kita bisa membeli segalanya, ya kan? Secara fisik kan seperti itu. Kalau kita merasa punya uang, merasa punya jabatan dan lain-lain, itu merasa segalanya tuh mudah gitu. Ujung-ujungnya apa? Pada akhirnya nanti akan berdampak kita merendahkan orang. Salah satunya itu. Terus mungkin kita ya seenaknya kayak gitu kan. Makanya itu kemelekatan itu harus dilepas dalam hal apapun. Itu contoh ketika kita memiliki uang. Kalau dalam berpasangan pun seperti itu. Sebenarnya suami, istri kita itu bukan punya kita, anak kita itu bukan punya kita sebenarnya itu. Itu yang apa ya? Yang kita harus belajar untuk menetralkan diri, untuk mengkosongkan. Jadi walaupun kita punya uang banyak misalnya, ya kita untuk seolah-olah kita nggak punya uang gitu. Jadi itu nanti akan terus keisi teman-teman. Ketika kita udah di fase itu, merasa kita nggak punya apa-apa, itu kan dunia itu akan baik-baik saja. Dalam artian dia tetap kerja semestinya, tetap beraktivitas semestinya, tetap belajar semestinya gitu. Kalau kita udah merasa pinter misalnya, kita nggak akan belajar lagi. Karena ngapain gue belajar, gue udah pinter gitu. Ngapain gue kerja, karena gue udah kaya gitu kan. Jadi sedikit-sedikit hal itu tuh mempengaruhi kita, mempengaruhi jiwa kita, yang pada akhirnya nanti jadi karakter. Itu makanya segala sesuatunya tuh dikembalikan, kita kosongkan aja. Jangan merasa memiliki dalam hal apapun itu. Contohnya apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya sih, tapi ya biar nggak bingung ya itu aja. Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa sih. Lu ini nggak masuk nggak? Masuk. Semua itu titipan, ya itu benar. Iya. Kalau kita merasa semua itu titipan ya udah gitu. Iya. Tapi jadi, itu susah ya kadang. Susah. Iya susah. Sangat-sangat susah. Apalagi gini ya logikanya ya. Untuk hubungan seorang orang tua dan anak, untuk melepaskan kemelekatan itu sangat-sangat susah dibanding materi ya, berbentuk uang atau mungkin pasangan. Itu lu susah. Seorang anak tuh biar gimana pun kita akan merasa itu darah daging kita gitu kan. Itu. Lah, tapi ada yang bisa gitu loh. Yang gue salut tuh memang ada yang bisa untuk mencapai di fase itu. Tapi ya belajar ya, maksudnya dari hal kecil kita belajar untuk melepaskan kemelekatan, rasa memiliki dalam hal apapun, dalam hal materi, pasangan, ilmu, itu ya berusaha kita tuh kosong. Jadi kita tuh benar-benar kosong. Jadi kalau kita kosong itu akan banyak yang masuk. Kita kosong itu akan banyak yang isi. Contoh ya gelas gitu kan. Gelas kosong itu ketika diisi kan enak-enak aja, kecuali ngerasa udah penuh dia akan tumpah gitu loh. Akan semua yang masuk tuh akan kayak dipentalin gitu loh. Gue udah bisa, gue udah ngerti, gue udah mampu, gue udah kaya, gue udah beginilah. Itulah yang nanti jadi numpuk, pada akhirnya itu jadi karakter gitu loh. Jadi sebuah karakter. Posting ulang ya teman-teman ya, di repost, bantu tap. Belum 10k, baru 3k.
Baby, teman-teman. Zoya, Kak Suci, Kak Tika, Kak Suci mau naik gak? Ella. Atau mungkin ada yang mau nanya? Suci mau naik gak? Ini udah malam loh. Ada yang mau naik nggak teman-teman? Tapi sarannya harus on cam ya. Ya kan kadang-kadang manusia kan seperti itu ya kan. Ya nggak manusia gue termasuk gue gitu loh. Kadang susah gitu. Sudah pada makan malam belum? Sudah. Sudah, pol, kenyang nampol. Ya yang kurasa ditinggal ibuku dulu, aku hanya bisa nangis mungkin karena umurku masih remaja. Iya, iya. Tapi itu fase ya kak ya. Dulu ya aku ditinggal kakekku. Aku SMA kelas 3 kakek tuh sayang gitu. Aku tuh cucu kesayangan dan kakek tuh juga kakek kesayanganku gitu. Bener-bener nggak bisa lepas karena aku dari kecil dididik sama beliau kan. Dari bangun tidur aku disiram air, yang jantor aku, yang ikat aku. Jadi jantor dulu tuh aku kan nakal ya. Kakiku di atas, kepala di bawah teman-teman. Jadi digantung, tapi model begitu. Itu kakekku. Tapi aku tuh sayang gitu sama beliau. Terus ketika beliau nggak ada, aku kelas 3 SMA. Itu tuh kayak sebuah kehilangan besar yang aku nangis tuh nggak berhenti. Mungkin kayak benar-benar kehilangan gitu. Itu kayak dunia tuh mau runtuh waktu itu. Itu aku kelas 3 SMA. Aku sampai di makamnya beliau tuh 7 hari mungkin ya. Aku nggak mau pulang gitu. Terus pada akhirnya aku belajar dari situ. Aku dikasih tahu banyak orang bahwasanya yang kita tangisin tuh belum tentu nggak bahagia gitu. Yang kita tangisin itu belum tentu di sana nggak enak gitu loh. Tauziah nggak tuh? Yang harus dipikirin, yang harus direnungin bahwasanya kita tuh nanti juga akan begitu gitu. Ketika kita akan begitu, berarti kita tuh udah bukan siapa-siapa sebenarnya teman-teman. Kita nggak memiliki apa-apa di dunia ini kan. Kita termasuk ya itu saudara kita, orang tua kita, anak kita ini. Gue jadi kepikiran ya. Ada yang mau naik nggak? Kak Suci mau naik? Kepikiran apa? Lo dikit-dikit dipikirin lo ya? Zoldik enggak? Bukan dipikirin kan, ngobrol terus muncul. Ya. Muncul pertanyaan. Muncul topik. Muncul topik sih, bukan pertanyaan. Lebih kayak kok ada woman super woman gitu loh. Kok nggak ada man support man gitu? Gimana kayak gitu ya? Emang woman kenapa gitu? Ya sebenarnya tuh harus kita akui nih. Gue aja mengakui cewek itu serius deh. Makhluk paling apa ya? Masih kok Suci mau naik nggak? Masih. Gue akui nih ya, cewek itu makhluk paling luar biasa, serius. Pada akhirnya gue memahami hal itu, tahu gitu. Bahkan doa tercepat itu bukan dari cowok. Doa yang cepat dikabulkan dari cewek. Itu ada ilmunya guys. Jadi antara IQ dan emosional IQ itu tuh cewek itu sebenarnya lebih porsinya lebih banyak dibanding cowok gitu. Gue pernah baca, pernah denger, dan gue pernah ngebahas hal ini sebenarnya gitu. Kenapa doa cewek itu lebih banyak dikabulkan gitu? Diem-diem tuh cewek itu juga ya makhluk paling harus kita akuin lah gitu kan. Mungkin kalau kita bagi kita cowok untuk jadi cewek pun mungkin nggak kuat gitu. Tuhan tahu kita nggak kuat, makanya kita dijadiin cowok gitu. Iya, jadi kalau arah gue nggak ke situ sih berpikirnya. Gue kenapa cuman ada woman super woman gitu doang? Ya dari situ gitu loh. Dari situ muncul itu nih. Dari penjelasan gue tadi muncul ke adanya super woman itu. Support ke mental nggak sih? Atau ke pekerjaan? Ya termasuk mental, spiritualitas. Karena kenapa? Mereka lebih banyak pakai hati. Ketika orang pakai hati itu berarti spiritualitasnya itu lebih tinggi di atas kita. Orang yang nggak memakai hati dan orang yang memakai hati dalam segala hal itu berbeda. Oke. Ketika orang masih disetir pakai ini, makasih. Cowok kan lebih banyak disetir pakai ini ya, kebanyakan ya, nggak semua ya, kebanyakan. Ya tingkat spiritualitas masih rendah. Ketika orang ya. Jadi dia mensupport woman ini bagi orang cewek-cewek yang lemah gitu. Bukan cewek-cewek yang lemah juga. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan yang mungkin cowok nggak bisa lakuin. Dia bisa menanggung beban yang mungkin cowok nggak bisa menanggung beban itu. Contoh,
mengandung, melahirkan. Itu contoh yang kecil ya, bukan contoh yang kecil, maaf. Contoh yang bisa kita lihat dalam Salam Amel. keseharian, yang sering kita lihat ya hal itu, gitu. Tapi kalau itu kan kembali lagi ya ke kodrat, berarti Tuhan tuh udah menciptakan masing-masing gitu. Ini tugas lo, gitu. Dah di antara gender ini kan pasti ada yang lebih unggul, nggak mungkin nggak, gitu loh. Kita diciptakan mungkin setara, tapi dari kodratnya udah berbeda gitu. Pasti akan diberi kekuatan lebih untuk kodrat yang mempunyai beban lebih berat gitu. Berarti secara itu cowok nggak harus dapat perlakuan khusus gitu ya? Karena cowok itu kayak typingan Rini, karena udah kodratnya jadi pemimpin. Ya kalau kodrat itu gini ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin masalah kodrat, itu balik lagi. Ya, jelas banget tiba-tiba nanya darah. Aku darahnya A, aku A. Jadi kalau ngomongin masalah kodrat, berarti kita kembali lagi ke tatanan yang udah ada. Tatanan yang udah ada itu apa yang udah diciptakan dan apa fungsinya. Kan tatanan kan seperti itu berarti. Tuhan menciptakan itu udah ada fungsinya masing-masing. Dan dari fungsi-fungsi ini kan jelas akan ada beban masing-masing juga dan ada kekuatan masing-masing juga gitu. Aku ini Yeji A minus, Resus minus, A minus. Cowok menjadi pemimpin dan iman, iya. Iya, sejatinya kan seperti itu. Kalau kita ngomongin masalah kodrat ya, gitu. Tapi di zaman sekarang juga masih banyak kok yang A minus itu jarang loh. Ternyata yang darah campuran sih. Kalau yang resus negatif, setahu aku. Jadi berarti secara nggak langsung perempuan ini memang butuh dikasih semangat, dikasih support gitu loh. Baik dari sesama perempuan ya berarti ya. Seminar-seminar atau apapun itu di acara-acara itu. Bahas apa ini host? Ini lagi bahas woman super woman. Terus kalau gue sih lebih kayak berpikirnya kenapa ada woman super woman tuh, oh banyak cewek yang lemah nih gitu, yang nggak bisa kerja atau nggak tahu posisinya di mana, terus mentalnya ini nggak kuat di dalam kehidupan. Justru ada anggapan super woman kan berangkat dari situ tadi. Sebenarnya bebannya lebih berat, otomatis kekuatannya juga lebih banyak, lebih tinggi itu. Makanya gue bilang itu serius, gue nggak bohong, karena gue pernah ngobrol juga sama beberapa banyak deh. Kalau memang doa yang paling cepat diterima doanya cewek. Iya, gue nggak ngarahin ke situ ya. Maksudnya bukan ke spiritual. Kalau gue sih nganggapnya spiritual tuh oke lah gitu loh. Kita kan gue lebih kayak kan di woman super woman itu kan ya pasti ada suatu perkumpulan atau suatu organisasi. Kalau muluk-muluk arah spiritual kan selesai lah gitu. Kakek Omes, welcome. Cuma, iya, dari spiritual kita itu melibatkan Tuhan kan. Kakek Omes, terima kasih. Enggak. Spiritual on cam nggak? Spiritual itu. Halo, Putri di mana? Yang membedakan orang itu kan ya spiritual situ. Kenapa cewek itu spiritualitasnya lebih tinggi? Karena ya itu tadi dia lebih banyak memakai hati itu. Ketika orang lebih banyak memakai hati dibanding pikiran. Jadi kita hidup ini kan jangan disetir sama pikiran ya. Kalau cowok kan lebih banyak disetir sama pikiran, pakai logika. Tapi kalau cewek itu segala sesuatu dipertimbangkan dengan hati itu. Persentasenya lebih banyak pakai hati dibanding pakai pikiran. Lah itulah sebabnya kenapa naik, kenapa doanya lebih mudah diterima. Itu salah satu lebih bisa menerima keadaan, dalam artian gini. Menerima keadaan ini gini. Sebenarnya banyak cewek yang sudah menerima cowok itu apa adanya sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika mereka merasa dikecewakan atau terjadi sesuatu, terjadi perpisahan atau apa, lah itu yang membuat karakter itu berubah. Sembuhnya gimana? Ketika dia dipertemukan dengan orang yang dia merasa, oh ini orang yang bisa ngebatin gue nih gitu. Ini orang yang bisa nonton gue gitu. Jatuhnya ke arah situ. Coba kalau cowok disuruh mengandung 9 bulan. Emang kuat? Gue ngarahnya nggak ke situ ya. Gimana ya gue ngomongnya ya? Gue bingung. Ngomongnya gimana? Enggak, ini gue lebih kayak gue kalau ngarahnya segitu gue
gue paham gitu loh, cewek pakai hati gini-gini. Cuma di luar sana kan masih banyak cewek juga independent woman yang bahkan ada yang ateis juga, nggak ada ilmunya, nggak ada agamanya, bla bla bla, tapi dia sukses gitu kan. Tapi ini bagus gitu. Agama sama spiritual itu beda nih. Iya, gue belum selesai ngomong. Terus ada juga yang gue di sekitar gue masih ada orang yang ngaku dia tuh Lucifer loh, by the way. Gue punya temen Lucifer, itu bener-bener dia. Ya gue nggak nganggap dia gila atau apa ya kan. Ya udah itu pilihannya dia gitu. Kan ini ngarahnya ke fisik mungkin, nggak juga. Aku tuh lebih ngarahin ke ini tadi. Mana? Orang yang nggak semangat sama hidup, orang nggak bisa kerja, skillnya sedikit gitu kan, atau mereka yang terbatas dalam hal apapun, nggak ada yang support gitu kan. Woman super woman, jadi supportnya tuh gue mau bikin usaha apa, gue nggak ada yang bantu, atau nggak ada modal, atau gue mau ngasah skill, mungkin woman super woman ini ngadain suatu pelatihan atau webinar gitu loh. Nah gue muluk-muluk tuh berpikir kayak lebih spesifiknya tuh apa nih gitu loh. Kalau spiritual doang atau apa namanya ya bisa dengan mungkin apa ya nggak cukup bagi gue gitu Kak Uwi. Kalau cuma ada misal woman super woman terus ngebahasnya spiritual aja gitu loh, menurut gue nggak cukup gitu loh, karena spiritualitas orang kan beda-beda dan nggak menarik juga mungkin bagi beberapa orang gitu loh. Mereka ada yang pengennya kalau ada woman super woman, oh ya udah gue bisa ini, lu bisa support gue nggak bikin usaha ini, atau enggak oke gue orang miskin, lu bisa support nggak gue gini gitu, kayak gitu. Gue lebih ngarahnya tuh ke situ gitu.